Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Restuti Nur Safitri. I'm from English Education 4th semester in Muhammadiyah University of Enrekang. Today, I want to explain about describing teacher, menggambarkan guru. A. Menggambarkan guru. Apa itu guru? Bagaimana mereka memandang diri mereka? Pertama, guru digambarkan sebagai aktor karena mereka selalu di atas panggung. 2. Sebagai konduktor orkestra karena mereka mengarahkan kecepatan dan nada. 3. Sebagai tukang kebun karena mereka menanam benih dan menyaksikannya tumbuh. Kamus memberikan berbagai pesan tentang pengajaran. Menurut Kamus Bahasa Inggris Internasional, Cambridge, mengajar berarti memberi seseorang pengetahuan atau untuk mengajar atau melatih seseorang. Dan menurut Kamus Bahasa Inggris Kontemporer, untuk menunjukkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk mengubah ide seseorang. B. Pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Kualitas khusus yang diperlukan untuk guru. Pertama, kematangan. Kedua, intuisi atau gerak hati. Ketiga, keterampilan pendidikan. Keempat, keterbukaan terhadap input siswa. 5. Toleransi yang lebih besar dari ketidakpastian. Peran sebagai guru. Peran guru dapat berupa dari satu kegiatan lainnya atau dari tahap kegiatan yang lain. Semua peran berperan untuk memfasilitasi kemajuan siswa dalam beberapa cara, atau cara lainnya peran sebagai guru yaitu pengontrol, penyelenggara, penilai, pembisik, peserta, sumber, guru, dan pengamat. Pertama, pengontrol. Guru yang bertanggung jawab atas kelas dan kegiatan tersebut. Mereka mengambil gulungan, memberitahu siswa hal-hal penting, mengatur latihan, dan membaca dengan keras. Dalam banyak konteks pendidikan, ini adalah peran guru yang paling umum. Ruang kelas yang dikontrol oleh guru. Pengontrol. Saat-saat ketika bertindak sebagai pengontrol yang masuk akal, pengumuman perlu dibuat, ketertiban perlu dipulihkan, penjelasan diberikan kepada siswa, sesi tanya jawab. Kelemahan pengontrol. 1. Menolak siswa akses ke pengalaman mereka sendiri. 2. Mengurangi kesempatan bagi siswa untuk berbicara. Ketiga, kebocoran kebenaran dalam aktivitas dan suasana kelas. 2. Penyelenggara. Mengorganisir sesuatu adalah untuk membuat siswa terlibat dalam kegiatan dan siap untuk melaksanakannya. Mengatur siswa untuk melakukan sebagai kegiatan seperti: pertama, memberi mereka informasi. 2. Menunjukkan apa yang akan terjadi. 3. Membimbing mereka dalam kinerja kegiatan tersebut. 4. Mengelompokkan siswa agar mudah didiskusikan. 5. Pada saat waktu sudah habis, menutup semua kegiatan dan saatnya untuk berhenti. 6. Mengatur umpan balik konten, pertanyaan atau diskusi terperinci tentang apa yang telah terjadi. Kelemahan penyelenggara. Jika instruksi tidak jelas, siswa tidak akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan mungkin tidak mendapatkan keuntungan penuh dari suatu kegiatan. 3. Penilai. Seorang guru bertindak sebagai penilai. Pertama, menawarkan umpan balik dan koreksi. 2. Memberi nilai siswa dengan
berbagai cara. 3. Menunjukkan apakah siswa menggunakan bahasa Inggris mereka dengan benar atau tidak. Siswa perlu tahu untuk apa dan bagaimana mereka dinilai. Dengan cara ini, mereka akan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang perlu mereka fokuskan. Kelemahan penilai, penyalahgunaan keadilan. Yang pertama, ketika menghadapi kinerja yang buruk dan kritik yang membangun tidak ditawarkan, siswa cenderung merasa sangat tidak bahagia. Kedua, kita seharusnya tidak membuat mereka merasa dihakimi secara tidak adil. Nilai yang buruk dapat dibuat jauh lebih baik dapat diterima jika diberikan sensitivitas dan dukungan. 4. Pembisik. Ketika kami meminta, kami perlu. Yang pertama, lakukan dengan sensitif dan memberi semangat, tetapi dengan kebijaksanaan. Kekurangannya, 1. Jika kita terlalu bersikeras, kita mengambil resiko mengambil inisiatif dari para siswa. 2. Jika kita terlalu pesimis, kita mungkin tidak memberikan jumlah dorongan yang tepat. 5. Peserta. Guru mungkin ingin bergabung dengan kegiatan bukan sebagai guru, tetapi sebagai peserta dalam hak mereka sendiri. Bagi guru, berpartisipasi dalam suatu kegiatan lebih menyenangkan daripada bertindak sebagai sumber. Siswa akan menikmati memiliki guru bersama mereka. Kekurangannya, guru dapat dengan mudah mendominasi proses. 6. Sumber. Guru ingin membantu dan tersedia terhadap siswanya. Tidak ada guru yang tahu segalanya tentang bahasa. Guru dapat menjadi salah satu sumber daya terpenting yang siswa miliki ketika mereka, yang pertama, tanyakan bagaimana cara mengatakan atau menulis sesuatu. 2. Ingin tahu apa arti kata atau frasa. 3. Apa yang harus diketahui informasi di tengah sesuatu kegiatan tentang kegiatan itu atau di mana mencari sesuatu tersebut. 7. Guru pribadi. Guru bekerja sedikit individu atau kelompok kecil, menunjukkan siswa dalam kebijaksanaan yang belum mereka pikirkan. Istilah ini menyeratkan hubungan yang lebih intim daripada pengontrol atau penyelenggara. Guru akan memungkinkan lebih banyak kontak pribadi dan kesempatan nyata bagi siswa untuk mereka didukung dan dibantu. Kekurangannya, jangan terlalu banyak mengganggu otonomi pelajar atau terlalu sedikit tidak membantu. 8. Pengamat. Amati apa yang siswa lakukan terutama dalam kegiatan lisan. Peluang untuk memberikan yang bermanfaat dan umpan balik kelompok. Juga amati materi dan aktivitasnya. Mengamati kesuksesan seringkali memberikan perasaan berbeda tentang seberapa baik yang dilakukan siswa kami. Waspada terhadap efek tindakan kita. Mencoba untuk menghilangkan perasaan dan reaksi di kelas. Salah satu bidang pengembangan guru hanya melibatkan aspek ini, dibangun ke dalam siklus tindakan peneliti, mengajukan pertanyaan tentang apa yang kita lakukan di kelas dan menggunakan pengamatan untuk menjawabnya. Peran yang mana? Peran guru harus dapat beralih di antara berbagai peran. Penilai kapan waktu yang tepat untuk menggunakan salah satu peran. Guru perlu menyadari bagaimana mereka menjalankan peran selektif dan bagaimana mereka melakukannya. Guru sebagai pemain. Guru yang berbeda memiliki kinerja yang berbeda. Setiap guru memiliki banyak gaya kinerja yang berbeda tergantung pada situasinya.
Selain itu, kita harus menggambarkan bagaimana para guru seharusnya memainkan peran mereka. Contoh di bawah. Yang pertama, aktivitas permainan tim. Bagaimana kinerja guru secara emosional, memberi semangat, jelas, dan adil. 2. Aktivitas bermain peran secara jelas, memberi semangat, dan mendukung. 3. Aktivitas guru membaca dengan keras secara bagaimana kinerja guru secara komandan, dramatis, dan menarik. 4. Aktivitas mendengar dan mendengarkan di kelas. Bagaimana kinerja guru? Efisien, jelas, dan mendukung. Guru sebagai alat bantu mengajar. Mimik and gesture, kemampuan menggunakan tubuh kita untuk menyampaikan makna dan suasana. Mereka bekerja paling baik ketika mereka dilebih-lebihkan. Model bahasa, membaca ayat-ayat dengan keras dapat menangkap imajinasi dan suasana hati seperti yang lain. Penyedia input yang masuk akal, siswa bahasa mengerti arti sedikit di atas tingkat produksi mereka sendiri. Kombinasi pemodelan dan perancah. Well, I think enough. If there are any words that may speak, I will say sorry about that. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.